Salam, selamat pagi saudara-saudaraku, selamat hari Sabat. Kita boleh bersyukur karena kita telah merasakan akan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam tubuh kita. Pada pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang segar. Pagi ini kita akan mendengarkan akan bacaan renungan pagi di tanggal 1 Maret. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagu pengantar bacaan renungan pagi kita pada pagi ini. Tuhan batu karang kita, pelindung dalam bahaya. Meski apapun menimpa, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Siang malam Tuhan jaga, pelindung dalam bahaya. Ketakutanku hilanglah, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Tuhan ada dalam topan, pelindung dalam bahaya. Ia selalu meluputkan, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Batu karang yang teguh, pelindung dalam bahaya. Engkau saja penolongku, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, berlimpah kasih setiamu, yang senantiasa melindungi dan menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan boleh melindungi kami di malam tidur kami, daripada pagi hari Sabat yang indah ini kami boleh dapat dibangunkan dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pada pagi ini kami boleh menyambut akan hari yang baru, di bulan yang baru, yaitu bulan Maret Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur akan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi ini, untuk kami boleh dapat mendengarkan akan sabda firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Biarlah ya Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu dapat mengurapi kami, memberikan hikmat dan pengertian bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan.
agar kami boleh dapat mengerti dan boleh mendapatkan pengetahuan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Oke, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat-sahabat FB maupun TikTok dan YouTube. Pada pagi ini kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi 1 Maret 2025 dengan judul Angin Puting Beliung, Kematian dan Kehancuran. Ya, ayatnya di dalam pertama Petrus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pada tanggal 1 Maret 1997, angin topan yang dahsyat melanda negara bagian Arkansas, meninggalkan bekas jalur kehancuran yang panjang berkelok-kelok sepanjang 260 mil. Makhluk buas dan dahsyat apakah yang ada di langit itu? Tornado yang mengerikan. Ketika gelombang dingin berada di atmosfer, gelombang udara hangat yang sangat besar naik melawannya. Gerakan ini menarik lebih banyak udara hangat, dan itu juga naik terangkat. Saat proses ini berlanjut, udara mulai berputar sampai mendapatkan kekuatan dan waktu yang tepat. Jika sudah berkembang sempurna, angin puting beliung yang sangat kencang bisa mencapai 300 mil per jam atau lebih. Tornado dapat menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Dalam beberapa jam, itu bisa dengan mudah melenyapkan area selebar 2-4 mil dengan panjang 100 mil. Fragmen dan puing-puing seukuran jarum bisa mengebor lubang sebesar bola bowling. Angin puting beliung dapat menancapkan sepotong jerami kecil langsung ke tunggul sebuah pohon. Bangunan-bangunan tampak meledak seperti bom. Hanya persiapan yang tepat dan tangan yang baik dan penuh kasihlah dari Bapa Surgawi kita yang dapat membawa kita melewati corong kematian yang penuh gejolak ini. Perlindungan terbaik adalah tempat penyimpanan atau ruang bawah tanah untuk badai. Jika seseorang mendapati dirinya berada di tempat terbuka ketika angin puting beliung mendekat, maka dia harus berbaring di tanah atau bersembunyi di tempat yang ada celah atau parit. Pada peristiwa tornado yang disebutkan di atas, Kathleen Walton, seorang ibu orang tua tunggal, menggendong putranya yang berusia 11 tahun, yaitu Levi, saat mereka berbaring bersama di bawah jembatan layang di Interstate 35. Saat tornado menyedotnya kepada kematian, dia menyelamatkan nyawa putranya dengan melepaskannya. Bencana-bencana seperti ini mengingatkan kita tentang akan adanya masa-masa yang lebih berbahaya di depan. Apakah Anda sudah siap? Terjadi secara tidak teratur, namun semakin sering badai yang menghancurkan ini menunjukkan kekuatan dan kemampuan yang sangat melampaui kendali kita. Jelaslah bahwa Alkitab dari tindakan-tindakan iblis ini dapat dihubungkan dengan peristiwa akhir zaman yang dijelaskan dalam Alkitab.
Meskipun tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tornado, ada seorang yang dapat kita percaya sepenuhnya untuk melindungi kita. Dialah Yesus Kristus. Dalam Wahyu 6 ayat 17, marilah kita tinggal di dalam Dia agar kita dapat bertahan. Tuhan, terima kasih atas janji perlindungan-Mu. Saat saya dikelilingi oleh badai kehidupan, bantulah saya untuk mengingat bahwa angin dan ombak pun taat pada suara-Mu. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi ini. Bagaimana kita menghadapi masalah alam. Katakan bahwa angin puting beliung yang menghancurkan dan mematikan. Ini bagaimana kita bisa dapat berlindung untuk kita tidak mendapatkan bahaya dengan angin puting beliung ini. Yaitu kita perlu berlindung di tempat yang aman agar kita tidak mendapatkan bahaya. Dengan itu, bagaimana di akhir peristiwa-peristiwa ini menunjukkan tentang akhir zaman. Angin puting beliung ini dikatakan bahwa di akhir zaman ada yang lebih berbahaya lagi daripada angin puting beliung. Pertanyaannya, apakah kita percaya kepada Tuhan yang adalah pelindung kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita dari angin puting beliung? Ataukah pada saat hari akan kiamat, angin puting beliung yang mungkin lebih besar lagi yang akan kita alami, apakah kita akan berlindung kepada Tuhan dan Tuhan akan melindungi kita? Pertanyaan ini, marilah kita mengoreksi diri kita, pribadi kita. Apakah kita sudah dekatkan diri kepada Tuhan pada bacaan renungan pagi kita pada pagi ini? Setan selalu mengelilingi kita dan dia mengaum-aum hendak menelan. Oleh sebab itu, marilah kita sadarlah akan semua itu, karena setan pun tidak tinggal diam ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka daripada itu, kita tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pelindung kita yang ajaib. Tuhan adalah pelindung kita yang tidak pernah melepaskan tangannya ataupun menutup tangannya. Dia tetap membuka tangannya untuk menggenggam kita di dalam setiap kehidupan kita yang penuh bahaya ini. Janganlah Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah di sorga, Allah yang maha besar, terima kasih. Kami sudah membaca, mempelajari akan firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, bencana-bencana alam yang menghancur luluhkan dunia ini, ya Tuhan. Tuhan membuat banyak kematian yang ada di dunia ini, Tuhan. Dengan bencana-bencana itu memberikan satu peringatan bagi kami agar kami boleh tetap setia kepada-Mu, ya Tuhan. Di mana janji Tuhan yang akan menyelamatkan kami pada akhir zaman. Biarlah ya Bapa, dengan kami selalu mendekatkan diri kepada-Mu. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan di bawah kepak sayap-Mu untuk dapat melindungi kami dari segala mara bahaya, topan puting beliung yang melanda kami, yang akan mematikan kami. Tuhan, jauhkan kami daripada segala mara bahaya yang akan dilakukan oleh setan, yang tidak mau agar kami berlindung kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, dengan kuasa-Mu yang melebihi semuanya itu dapat menyertai dan melindungi kami, menjaga kami hingga kedatangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah permohonan kami, mengampuni akan setiap kesalahan dosa kami ya Bapa. Kami sembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Penebus kami. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang terkasih. Jangan lupa, ada yang menonton video ini, tolong di like, berikan komentar, karena saya sedang membuat konten ini
untuk bisa membangun, membentuk akan kerohanian kita bertumbuh di dalam Kristus. Karena Tuhan adalah pencipta kita, karena Tuhan adalah Allah kita untuk semua orang. Bukan Allah saya sendiri, bukan Allah sekelompok orang, bukan Allah sebangsa saja, tetapi semua manusia di kolong langit ini. Kita terus mempelajari firman Tuhan supaya kita boleh diberkati, kita boleh dilindungi hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Sabat.